dari kelompok 5 dari kelas 1A dengan dosen pengampu Ibu Suryati SHMH. Kamu siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu, namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya Faisal Ramadan. Saya Maria Sekian Pratama Putra. Saya Imra Bihan Dimas. Saya Dita Trisnasari. Saya Rafina Zahra Fatihah. Selamat menonton. Di video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa Indonesia adalah terpecah belahnya suatu bangsa. Kenapa bisa terpecah belah? Ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Dari luar yaitu karena Belanda ingin menjajah Indonesia, Apa yang dilakukan Belanda untuk menghancurkan bangsa Indonesia? yaitu dengan melakukan agresi militer Belanda ke-1 1947 dan agresi militer kedua 1948, juga melakukan blokade ekonomi. Selain berperang, bangsa Indonesia dan juga Belanda juga menempuh jalan diplomasi. Diplomasi adalah suatu usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara jalan damai. Diplomasi yang dilakukan adalah Perjanjian Tinggarjati 1946, yang kedua Perjanjian Renville 1948, yang ketiga Perjanjian Rom-Royan 1949, dan yang terakhir Konferensi Meja Bundar 1949. Berikut ini adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Bentuk negara NKRI kini berubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan diketuai oleh Ratu Belanda. Penyelesaian konflik Irian Barat ditangguhkan 1 tahun setelah Konferensi Meja Bundar. Utang Belanda dibayar oleh Indonesia. Kapal perang Belanda ditarik dari perairan Indonesia. Bekas anggota KNIL menjadi anggota TNI. Dari hasil konferensi Meja Bundar ada yang diubah loh pada poin kedua, yaitu bentuk negara NKRI kini berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Seperti yang kita tahu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia menganut negara kesatuan. Namun, menurut KMB 1945, dibentuk lagi menjadi negara serikat, yang artinya tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sejak saat itu, di mana Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum dasar negara Indonesia. Hukum dasar yang berlaku saat itu adalah Konstitusi RIS 1945. Nah, sekarang kita akan membahas faktor dari dalam. Faktor dari dalam yaitu gerakan separatis. Gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi, gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan, dan gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi ada gerakan DITII 1949, PKI Madiun, dan G30 SPKI yang sama-sama dilatar belakangi dengan Perjanjian Renville. Gerakan DITI diketuai oleh Hizbullah, sebuah laskar pelangi Islam yang bernama Kartosuwiryo yang tidak puas dengan hasil Perjanjian Renville. Perjanjian Renville mengharuskan pasukan divisi Siliwangi untuk hijrah ke Yogyakarta, di mana pada saat itu menjadi ibu kota negara Indonesia. Kartosuwiryo tidak setuju jika wilayah Jabar dikosongkan. Ia bersama pasukannya tetap di Jabar, bahkan ia menduduki tempat yang diduduki oleh divisi Siliwangi yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam dan menjadi pasukan Hizbullah menjadi Tentara Islam Indonesia atau TII. Sedangkan pemberontakan PKL Madiun diawali dengan kegagalan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang menandatangani Perjanjian Renville. Ia oleh parlemen diturunkan oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin marah. Ia dendam lalu membentuk Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis. Amir Syarifuddin bersama musuh seorang tokoh komunis membentuk PKI dan membentuk pemberontakan terhadap pemerintah. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu ada gerakan APRA 1950, RMS 1950, dan gerakan Andi Aziz 1950.
Yang ketiga, ada juga gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu gerakan PRRI 1958 dan gerakan Permesta 1957. Dari dua gerakan separatis ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan penduduk daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut hanya memfokuskan pembangunan di wilayah Jawa saja. Video pembelajaran dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.